Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun indikatornya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara membentuk kuadrat sempurna. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Dan untuk itu, mari kita mengingat kembali, kita selesaikan persamaan berikut. Tentukan akar-akar atau penyelesaian dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Ya, jadi caranya kita cari dua bilangan. Itu kan ya, kalau ditambahkan ketemu 3, kalau dikalikan ketemu negatif 5. Coba cari kedua bilangan tersebut. Faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5. Kalau ditambah ketemu 6, kalau dikurangi ketemu 4. Sementara di sini yang diminta adalah ketemu 3. Jadi tidak ada dua bilangan yang memenuhi kalau dikalikan ketemu negatif 5, kalau dikalikan kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang seperti ini? Ada cara yang lain yaitu dengan cara membentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara membentuk kuadrat sempurna? Sekarang perhatikan masalah berikut. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan membentuk kuadrat sempurna. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan kuadrat sempurna atau apa contoh dari bentuk kuadrat sempurna itu? Jadi contohnya adalah X kuadrat, kuadrat dari 3X, kuadrat dari X tambah 1, kuadrat dari 3X dikali 5, dan lain-lain. Yang bukan contoh bentuk kuadrat sempurna yaitu 3X kuadrat. Kenapa? Karena yang dikuadratkan di sini hanyalah X-nya saja. Tidak. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk kuadrat dari A ditambah B. Ini salah satu bentuk kuadrat sempurna. Sama dengan, kan di kelas 8 sudah ya. Kalau kita jabarkan maka menjadi kuadrat depan ditambah 2 kali depan kali belakang ditambah kuadrat dari belakang. Begitu juga yang di bawah. Kuadrat dari A dikurangi B sama dengan kuadrat depan dikurangi, karena dikurangi 2, ini rumus, dikalikan depan kali belakang, ditambah belakang dikuadratkan. Nah, karena kuadrat dari A ditambah B itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, artinya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dapat dibuat kuadrat sempurna menjadi kuadrat dari A ditambah B. Begitu juga bentuk A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat dapat dibuat kuadrat sempurna menjadi kuadrat A dikurangi B. Nah, yang jadi masalah sekarang, bagaimana kalau bentuknya itu X kuadrat ditambah PX atau bentuk X kuadrat dikurangi PX. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata untuk membentuk kuadrat sempurna, katakan dari sana menjadi itu. Coba kamu perhatikan. Di sini A itu merupakan suku depan, berarti ini nanti bentuknya menjadi, gitu kan ya? Jadi X, kalau tambah juga tambah, yang ini menjadi X, gitu kan ya? Nah, isi kurang. Nah, sekarang kita lihat di sini. B kuadrat. Dalam kurung ini hanya B, jadi artinya akarnya. Nah, sekarang tambahannya berapa dulu? Coba kita lihat. Kalau di sini 2AB, kan 2AB, hanya di depan A, berarti tinggal 2B. Itu kalau 2B belakangnya di B kuadrat. Sekarang kalau P berarti menjadi setengah dari P. Atau P per 2 kuadrat. Nah, sekarang
Menambahnya berapa? Yaitu ditambah di sini dengan P per 2 yang dikuadratkan. Ini juga sama, berarti X kuadrat ditambah PX supaya menjadi kuadrat sempurna harus kita tambahkan, yaitu kuadrat dari negatif P per 2. Nulisnya jelek ya, sehingga bisa dibuat bentuk kuadrat sempurna X dikurangi P per 2 dalam kurung kuadrat. Nah, ternyata dapat kita buat bentuk kuadrat sempurna dengan cara menambah kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, kalau P tadi setengah P. Kalau negatif P, berarti negatif P per 2. Yaitu kuadrat dari P per 2 atau kuadrat dari negatif P per 2. Lewat ya, nggak apa-apa. Oke. Sehingga bentuk X kuadrat tambah PX ditambah kuadrat dari P per 2 bisa kita buat dalam bentuk kuadrat X ditambah P per 2 dalam kurung kuadrat. Atau dibaca yang betul kuadrat dari X tambah P per 2. Begitu juga X kuadrat dikurangi PX ditambah kuadrat dari P per 2 sama dengan kuadrat dari X dikurangi P per 2. Jadi untuk membentuk kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan menambah kuadrat dari setengah koefisien X. Ya. Oke, kalau masih bingung coba sekarang kita lihat saja dulu contohnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Yang tadi nih contohnya. Coba kita selesaikan dengan bentuk kuadrat sempurna. Penyelesaian di sini X kuadrat tambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Konstanta yang ada di ruas kiri harus kita hilangkan. Supaya hilang, maka di ruas kiri kita tambahkan lawannya. Kalau negatif 5 berarti ditambah 5. Supaya menjadi 0. Karena ruas kiri ditambah 5, maka ruas kanan juga harus ditambah 5 supaya adil. Gitu. Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah 3X sama dengan 5. Guru kalian sebelumnya biasanya menjelaskan, udah ini negatif 5-nya pindah saja ke ruas kanan sehingga menjadi positif. Boleh juga. Ya. Oke. Sekarang kita sudah memiliki bentuk X kuadrat ditambah 3X sama dengan 5. Untuk membentuk kuadrat sempurna, syaratnya harus ditambah setengah dari koefisien X, kemudian dikuadratkan. Atau kuadrat dari setengah koefisien X. Sehingga X kuadrat ditambah 3X ditambah kuadrat dari 3 per 2. Karena ruas kiri ditambah kuadrat dari 3 per 2, supaya adil, ruas kanan juga ditambah kuadrat dari 3 per 2. Ini kurang matematika harus adil. Ya. Oke. Sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah 3X ditambah kuadrat dari 3 per 2, itu sama dengan 5 ditambah 3 kuadrat, kita tulis saja dulu biar nggak bingung, per 2 kuadrat. Nah, ini sudah bisa kita tulis dalam bentuk kuadrat sempurna. Menjadi kuadrat dari E ditambah 3 per 2. Sama dengan 5 ditambah 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Kuadrat dari X ditambah 3 per 2 sama dengan, ini 5-nya kita rubah menjadi 20 per 4. Kita modifikasi, kita rekayasa, supaya penyebutnya sama-sama dengan 4, biar bisa dijumlahkan. Sehingga kita dapatkan 29 per 4. Oke? Oke, kalau sudah kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi, kuadrat dari X tambah 3 per 2 sama dengan 29 per 4. Ya, ini. Nah, kalau sudah, ini ada kuadrat, ini tidak ada. Sekarang kita akan menghilangkan kuadrat di sini. Supaya 2 ini hilang, maka kita pangkatkan dengan setengah. Kuadrat dari X tambah 3 per 2 dipangkatkan setengah,
semuanya. Nah, sekarang ruas kiri juga dipangkatkan setengah. Hanya kalau dipangkatkan setengah, di sini harus ada plus min. Ya, sehingga kita dapatkan, ini kan dikalikan ya. Sehingga pangkat 1 berarti hilang. Berarti tinggal X tambah 3/2. Sama dengan pangkat setengah ini nilainya sama dengan akar. Sehingga bisa ditulis X ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar 29/4. Kenapa ini saya tulis merah? Nanti kalian dalam mengerjakan latihannya langsung saja dari langkah sini ke sini boleh. Ya, oke, biar jelas saja. Ekuivalen X ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar. Nah, ini sifat akar. Akar bersama itu bisa pakai payung sendiri-sendiri. Jadi akar 29 per akar 4. Ekuivalen X tambah 3/2 sama dengan yang atas ini 29 nggak bisa ditarik akarnya, jadi tetap aja akar 29/2 atau ini X sama dengan 3/2 sama dengan negatif yang di sana. Ya. Jadi ada dua ini, ada positif, ada negatif. Akar 29/2. Ekuivalen X sama dengan negatif 3/2 ditambah akar 29/2 atau X sama dengan, oh ini dari mana ini? Oh ini dari ruas kiri, maaf 3/2-nya, pindah ke ruas kanan. Ini juga sama, dari ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kan? Ini tanda sama dengannya. Ya. Jadi pindah. Dikurangi akar 29/2. X sama dengan negatif 3 ditambah akar 29/2. Kenapa? Karena di sini penyebutnya sama. Atau X sama dengan negatif 3 dikurangi akar 29/2. Jadi akar-akar penyelesaian dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 ditambah akar 29/2 atau X sama dengan negatif 3 dikurangi akar 29/2. Jadi ada dua nilai yang berbeda. Gimana? Sudah jelas? Oke. Bagi yang belum jelas, silahkan nanti diulang lagi, putar lagi video. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 3Y kuadrat dikurangi 10Y dikurangi 8 sama dengan 0. Penyelesaian. 3Y kuadrat dikurangi 10Y dikurangi 8 sama dengan 0. Tadi di depan sudah saya katakan, konstanta ini bisa dipindah ruas dari kiri ke kanan. Dari tanda negatif menjadi tanda positif. Sehingga kita dapatkan 3Y kuadrat dikurangi 10Y sama dengan 8. Kalau sudah, karena di sini koefisien, ini coba ingat ini, koefisien Y-nya tidak sama dengan 1, maka kita rubah supaya menjadi 1. Supaya adil, maka kedua ruas dibagi dengan koefisien Y, yaitu dibagi dengan 3. Sehingga 3Y kuadrat dibagi 3 itu Y kuadrat, negatif 10Y dibagi 3, negatif 10/3Y. 8 dibagi 3, 8/3. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Kalau sudah, kita bentuk kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? Ditambah kuadrat dari setengah koefisien Y. Setengah, berarti setengah dari negatif 10/3. Ya. Sama dengan positif kali negatif negatif, 1 kali 10, 10, gitu kan ya? 2 kali 3 itu. Jadi kita dapatkan negatif 10/6. Jadi kita dapatkan ekuivalen Y kuadrat dikurangi 10/3Y yang tetap ditambah, nah ini yang baru. Yang baru ini kita dapatkan kuadrat dari negatif 10/6. Karena ruas kiri ditambah kuadrat dari negatif 10/6, supaya adil, ruas kanan juga ditambah kuadrat dari negatif 10/6. Ya, sehingga kita dapatkan
kuadrat. Ini sudah bentuknya bisa kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi kuadrat dari Y dikurangi 10/6 sama dengan 8/3-nya kita tulis tetap. Di sini negatif, tapi dikuadratkan jadi positif. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36. Penyebutnya kita samakan menjadi 36. 3 menjadi 36 itu dikali 12, maka 8 juga dikalikan 12, sehingga menjadi 96. Sehingga kita dapatkan kuadrat dari Y dikurangi 10/6 sama dengan 196/36. Silahkan penyebutnya cukup ditulis 1. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Ya. Kuadrat dari Y dikurangi 10/6 sama dengan 196/36. Ini juga saya kasih warna merah. Kalau kalian jelas langsung dari baris pertama langsung ketiga, boleh. Ya. Jadi langsung boleh. Berarti ditulis, ini kuadratnya hilang, maka muncul plus minus akar. Ya. Kuadrat hilang, di sini muncul plus minus akar. Kalau mau dihilangkan pakai ini juga boleh. Dipangkatkan setengah kedua-duanya. Setengah berarti tinggal Y dikurangi 10/6 sama dengan, ini pangkat setengah itu sekali lagi sama dengan akar. Jadi plus minus akar 196/36. Akar dari 196 itu 14, saya percepat sedikit di sini, akar dari 36 itu 6. Sehingga kita dapatkan Y dikurangi 10/6 sama dengan plus minus 14/6. Y sama dengan, nah ini di ruas kiri negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi Y sama dengan 10/6 plus minus 14/6. Artinya, ekivalen Y sama dengan 10/6 ditambah 14/6 atau Y sama dengan 10/6 dikurangi 14/6. Ekivalen Y sama dengan 24/6 atau Y sama dengan 10 dikurangi 14 itu negatif 4/6. Disederhanakan, Y sama dengan 4 atau Y sama dengan negatif 2/3. Jadi akar-akar penyelesaian dari 3Y kuadrat dikurangi 10Y sama dengan 8 adalah Y sama dengan 4. Jadi, atau Y sama dengan negatif 2/3. Ada 2 ya, jangan lupa. Gimana? Sudah jelas? Atau masih bingung? Oke, bagi yang masih bingung, silahkan dicoba lagi, dibaca lagi, diputar lagi videonya. Untuk pertemuan hari ini, saya akhiri sekian saja dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.